Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernando Prestia, NPM 19 11 09 01 97 dari Fisika 5D. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai syarat UAS Fisika Material. Di video ini, saya akan menjelaskan perkembangan fisika material. Yang pertama, tinjauan perkembangan fisika. Yang kedua, landasan filosofis fisika. Yang ketiga, fisika dan matematika. Yang keempat, perkembangan fisika material. Dan yang terakhir, fisika dan masa depan. Landasan filosofis fisika. Gagasan-gagasan yang digunakan dalam teori-teori fundamental. Proses-proses fisik dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, berhubungan dengan 3 cara berbeda dalam memandang alam, yaitu atomisme, platonisme, dan aristotelianisme. Yang pertama, atomisme. Menurut filosof-filosof Yunani kuno, Demokritus 460-370 sebelum Masehi, Epicurus 341-270 sebelum Masehi, dan Leucippus. Alam dunia ini tak terdiri dari sesuatu apapun, kecuali dari suatu materi yang luar biasa kecil yang disebut atom, yang bergerak ke semua arah menembus ruang hampa. Yang kedua, platonisme. Filosof Yunani Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi mengajarkan bahwa dunia yang diterima atau yang diserap oleh indera adalah hanya suatu aproksimasi kasar dari suatu dunia bentuk-bentuk ideal. Dan yang ketiga, Aristotelianisme. Aristoteles 348 sampai 322 sebelum Masehi menjelaskan alam adalah sebagai sebuah organik lengkap yang seluruhnya dikendalikan oleh gaya dan tujuan. Aristoteles mempostulatkan suatu unsur kelima, ether, di langit. Ether tidak mengalami karakteristik perubahan dari 4 unsur-unsur bumi atau terestrial. Yang ketiga, fisika dan matematika. Bagaimanapun, hubungan timbal balik antara fisika dan matematika tampaknya jauh lebih dalam daripada yang kita pahami. Dalam permulaan peradaban, hanya ada sedikit perbedaan antara matematikawan dengan fisikawan. Namun dalam zaman modern, para matematikawan murni telah mengeksplorasi subjek mereka secara independen. Perkembangan fisika material. Perkembangan bahan material yang digunakan saat ini tidak dapat lepas dari pengaruh dunia barat. Pada abad ke-18, banyak sumber alam serta material dan munculnya penemuan-penemuan baru pada listrik, transportasi, dan mesin-mesin. Sumber alam berupa tambang, besi, baja, emas, dan juga kayu merupakan bahan bakar mesin uap yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Pada tahun 1956, material plastik digunakan pertama kali sebagai bagian badan dari mobil Citroen DS dan juga digunakan sebagai material luar angkasa. Revolusi industri juga memberikan dampak positif bagi dunia fisika material. Seperti contoh, pada tahun 1920 dibuat kursi paling pertama yang menggunakan pipa besi yang berbentuk hollow dengan teknik dilengkungkan, dan kursi sehel yang merupakan kursi pertama yang terbuat dari plastik dan diproduksi secara massal. Lalu, fisika dan masa depan. Aplikasi fisika seperti juga banyak di aplikasi cabang ilmu pengetahuan lain dalam dunia modern adalah berubah dengan cepat dan bertambah kompleks. Aplikasi-aplikasi ini membentuk bagian-bagian sistem yang makin lebih independen. Adalah imperatif atau penting sekali bahwa para fisikawan
harus menyadari sepenuhnya tentang kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Dapat sangat berperan pada level-level nasional dan internasional, membentuk tipe kerja yang diperlukan untuk berbuat dan pemakaian-pemakaian di mana ditempatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.